Kadang-kadang ya mungkin aku lebih ngerti komputer karena ternyata black and white ya. 0 atau 1, 0 or 1 gitu ya. Gampang gitu. Kalau salah ya kamu yang salah gitu. Gampangnya lagi ya daripada uang. Sebelumnya saya 10 tahun di perbankan. 10 tahun. Tapi jurusan sekolah saya adalah S1-nya akuntansi. Tapi saya tidak pernah mengerjakan akuntansi di bangku perbankan. Ketemu lagi dengan Dr. NH di NH Podcast, bincang singkat bermanfaat. Luar biasa, siang hari ini kedatangan tamu yang dari jauh ini ya, dari Jakarta. Iya, tamu kita hari ini di NH Podcast, Bapak Daniel dengan Bapak Rizal. Ya, selamat datang Pak Daniel. Terima kasih. Selamat datang di NH Podcast Pak Rizal. Terima kasih. Luar biasa, kita akan ngobrol seputar teknologi, seputar pendidikan, seputar kekinian lah gitulah ya, sertifikasi dan lain sebagainya. Ya, mungkin kita akan sebelum ke sana, ini Pak Daniel ini luar biasa, yang muda yang memotivasi ya, gitu ya. Satunya kebalikannya ini ya, yang muda sekali dan membanggakan. Itulah ya. Alhamdulillah ya. Mungkin Mas Daniel dulu nih ya, yang muda dulu aja Om Rizal ya. Saya panggil Om Rizal aja lah. Pak Daniel ini kan luar biasa, beliau lulusan dari luar negeri ini ya. Mungkin kenalan dulu Pak. Latar belakangnya dulu Pak Daniel ini. Monggo Pak Daniel. Wah, latar belakang ya. Nah, apa aja lah pendidikannya khususnya lah ya. Dulu pernah sekolah di mana? Ya. Mungkin akhir lah ya. Ya, lulus Untuk- SD. Lulus SD juga. Oh itu pasti itu seorang ya. Mungkin ini jadi saya lihat di TV beliau lulusan Amerika. Pokoknya kalau udah dengar lulusan Amerika luar negeri lah misalnya ya, itu kan gimana ya bisa sekolah di sana Amerika lagi ya. Nah mungkin bisa diceritakan. Ya, jadi ceritanya lumayan panjang sih. Iya. S1 di Amerika, lalu S2 langsung di Amerika juga gitu ya. S1 S2-nya di Amerika. Dan S2 di Amerika ya. Nah, Saya waktu itu murid termuda S2 di Amerika di sekolah saya waktu itu. nah, mungkin bisa nggak apa-apa dicerita di mana? Di USF ya, University of San Francisco ya. San Francisco. Nah. Luar biasa. Iya, enggak? Iya, mereka apa namanya? Saya umur 22 udah S2 waktu itu. Jadi saya termuda Iya. ya, dan apa namanya semuanya lebih tua ya di sana waktu itu ya. Udah lulus, saya balik saya kerja sebentar di Singapura. Iya. Ya, waktu itu kebetulan saya S2-nya dari finance ya. Finance. Finance. Cuman setelah kerja, begitu lihat hari pertama kerja, wah iki opo iki? Nggak, iki apa maksudnya? Iki opo Di iki? kantornya apa? Di kantor. Wah, padahal ini lulusan finance S2 gitu. Wah, kayaknya salah jurusan. Salah kerjaan atau salah Salah jurusan. Mestinya Oh. apa namanya belajar yang lain, karena ternyata setelah 3 bulan dijalanin, wah ini berat? bukan Bidangnya? sesuatu yang saya mau gitu ya. Bener-bener antara yang dipelajarin dan yang udah terjadi di dunia pekerjaan tuh Beda gitu ya. beda gitu ya. Padahal ya sekolah ya enjoy lah ya. Iya, Ya lumayan lah ya, S1 S2 cepet nilainya lumayan bagus, cuman ya ternyata berbeda ya. Setelah itu ya udah keluar dari perusahaan di Singapura. Waktu itu di Singapura padahal perusahaannya lumayan bagus ya. Namanya Temasek. Iya. Kalau di sini namanya Kementerian BUMN, tapi kalau di Singapura Di mereka bawah nggak ada. kementerian. BUMN gitu. Ya, mereka Semacam. tidak ada. Ya itu BUMN lah ya. Perusahaan yang aku kerja BUMN-nya Singapura. Tapi aku memutuskan untuk pindah ke Indonesia. Terus aku bergabung ya di Sejahtera itu Itu ya. Iya. waktu itu sama Mas Nurul ya, aku mulai dari paling bawah ya. Aku coba semuanya, benar-benar coba semua. Finance nggak cocok. Oke, kalau gitu udah ketahuan satu finance nggak cocok. Aku mulai dari sales ya, mulai meniti dari bawah lah, benar-benar meniti dari bawah. Cuman staff waktu itu jadi harus sales segala macam, ketok-ketok rumah orang sampai dikejar-kejar satpam, itu semua udah pernah aku lakukan. Tapi hebat loh, sampai menembus Kementerian Pendidikan Tinggi Indonesia dengan
break space itu ya. Iya. Artinya sejahtera itu kan payungnya ya. Payungnya untuk membawa break space ini ya. Betul, Ya. betul. Itu luar biasa prestasi ya. Pak Daniel. Nah, disitulah saya kenal beliau. Luar biasa gitu. Iya, Artinya iya. dari finance gitu ya, yang di Singapura ternyata cocoknya malah ke IT. Iya. Itu gimana ceritanya? Itu setelah itu coba lagi callingnya apa ya? Callingnya istilahnya Passion. Iya, passionnya apa ya? Passionnya apa ya? Coba-coba akhirnya masuk ke operation. Nah ternyata aku lebih bisa ngomong sama komputer daripada sama Wong gitu ya. Luar Sama biasa, orang, ya. mohon maaf ini ya, orang Iya. kadang-kadang ya mungkin aku lebih ngerti komputer karena ternyata black and white ya. 0 atau 1, 0 Iya. or 1 gitu ya. Iya. Gampang gitu. Iya. Kalau salah ya kamu sing salah gitu. Gampangnya lagi daripada uang. Paling coba riset ngono. Jalan ya wes gitu ya. Oke. Ya, jadi aku masuk operation, aku benahin operation di Sejahtera waktu itu, bangun ulang semua jaringan ya. Kita punya jaringan Jawa Bali waktu itu. Ya di Bali kita ada, aku waktu itu menangin sekitar 40-an kilo fiber optik ya. 40 kilo. 40 kilo, iya. Itu memang sebelum membawa break space itu apa ya namanya, mainannya itu ya. Iya, itu mainannya gitu. Nah, kita udah masuk ke situ ya, kita layanin PGRI waktu itu ya. Dengan jaringannya segala macam, PGRI tanya sekarang, "Pak, ini mau diapain, Pak? Soalnya udah internet canggih, network bagus." Lalu kami lakukan untuk apa? Masa semuanya suruh nonton YouTube tok gitu, atau nonton Detik atau baca detik.com atau kompas.com. Iya. Nah, makanya itulah ceritanya kenapa bisa Brightspace dimasukkan. Masukkan ke situ. Ya, karena aku pemikirannya ini kalau misalnya kampus sudah punya jaringan canggih, Iya. buat apa kalau nggak dipergunakan buat pendidikan? Kontennya. Ya kan? Iya. Buat apa gitu kan? Akhirnya nanti cuman buat main game, ya kan? YouTubean. YouTubean. Biasalah. Podcast. Oh, ini bagus, Pak. Wah, nusuknya dari jauh ya, Pak ya. Iya, iya. Ya, tapi tidak Oke. ada nilai pendidikannya sama sekali. Ya, Nol nilai betul. pendidikan. Setuju Hal itu saya. ya. Maksudnya oke lah, aku ngerti di YouTube bagus, Iya. sarannya yang bagus untuk pendidikan juga sebetulnya. Tapi secara pendidikan formal nggak ada Iya, akhirnya. iya. Itulah Jadi jadi. artinya kalau tidak hanya mikir infrastruktur, tapi juga next apa? Iya. Oke, luar biasa ini Om Daniel ini ya. Nah, sekarang ini sesama rambut putih ini ya, sesama meninggalkan dunia hitam. Kalau Pak Rizal ini sudah muda sekali, saya tua mungkin, nggak apa-apa Pak. Oke, mungkin Om Rizal lah, panggil aja lah, biar enak ya. Om Rizal ini saya lihat di namanya kan ada Rizal Badudu. Nah, mungkin bisa dikorek ini. Badudu itu apanya Pak Badudu yang mendunia gitu ya. Mungkin Pak cerita sedikit Pak. Terima kasih Mas Nurul. Iya. Kalau Pak Badudu itu mengindonesia. Nah, Masya Allah. Enggak mendunia. Iya, Tapi mengindonesia. NKRI harga mati. Harga mati. Ojo ditawar-tawar ya. Oke, iya. Boleh. Karena beliau membahas bahasa Indonesia. Iya. Tapi kalau orang-orang di perguruan tinggi itu seperti Mas Nurul ini selalu belajarnya apa, ya bidangnya itu. Oke. Kalau orang-orang seperti kami ini, tadi Mas Daniel saya sekolahnya opo, Kerjane nih kerjane opo, ngono lho. Beda ngono. Iya, luar biasa ini. Nah, saya bergerak sebagai konsultan sudah lebih dari 30 tahun. Masya Allah. 30 tahun. Ya, Bidangnya apa Pak? SDM. SDM. Nah, sebelumnya saya 10 tahun di perbankan. Iya, 10 tahun. Tapi jurusan sekolah saya adalah S1-nya akuntansi. Agak cocok. Akuntansi ekonomi di perbankan. Tapi saya tidak pernah mengerjakan akuntansi di perbankan. SDM tadi. Nah, kedua saya S2-nya teologi. Toh. Nah, tadi Teologi, iya SDM itu. cocok ini. Iya. Tapi kalau Mas Daniel tadi dari Amerika, saya Indonesia. Merdeka. S1, S2 Indonesia. Yes, ya, ya. Tapi sejauh pengalaman saya Iya. memberikan konsultasi di banyak perusahaan, Oke. yang lebih banyak ditemukan adalah angkatan kerja yang bekerjanya beda dengan bidang pendidikannya. Ini sesuatu yang menarik. Ya ini. Iya. Contohnya tadi ceritanya. IT. Nah. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak wajar, Iya. justru
banyak yang lumrah begitu. Lintas bidang no problem. Ya, karena Nah. sering waktu orang memilih jurusan belum dengan kematangan dan passion tadi. Nah, itu perlu Tapi waktu dia masuk ke dunia kerja, tadi Mas Daniel ini menemukan, loh, kok ngene, ngono, finance aku nggak suka. Walaupun tadi enjoy kuliahnya toh, Iya. waktu di bidang kerja, wis puyeng. Jadi ke IT, ya toh. Iya, Tapi nggak salah juga. Iya. Ada begitu banyak orang yang demikian. Kecuali akademisi. Kayak sampean ini loh. Iya, boleh. Ya toh? Tapi sebelum jauh, Pak, saya suka sekali di pernyataan Om Rizal ini ya. Saya akan buka diri saya sendiri juga. Wish, Waduh. ini ada keanehan pasti ini. Karena ini apa dikuak di sini gitu ya, di podcast ENH ini ya. Jadi saya sendiri S1-nya peternakan. Oh. Walah. Walah. S2, Ilmu komputer, S3, ilmu komputer. Ngajar komputer. Saya linear, sekarang linearnya saya di ilmu komputer. tapi ndak ngajar komputer kepada ternak toh. Virus komputer. Iya, itu tadi. Iya. Ternyata S1 itu Ya. apa ya, masih mencari bentuk Duh. Iya. gitu ya. Iya. Bukan keinginan luhur dari hatinya ya. Tuh. Duh. Lentera hati gitu Iya. istilahnya ya. Ya itu tadi Om Dadudu. Ternyata itu yang mungkin PR besar ya bagi Iya. akademisi, atau mungkin bagaimana pendidikan kurikulum di S1 itu biar sesuai dengan passionnya itu. Atau gimana? Monggo, ini ahli SDM ini. Menurut saya hal itu sebuah kewajaran. Oke. Bahkan kalau orang IT Iya. yang banyak berkecimpung di dunia IT, banyak yang ndak sekolahan karena orang IT kan logiknya kuat toh. Iya. Jadi ndak. Tapi kalau orang masuk S1, banyak juga yang karena orang tua berkata Nah. demikian. Paksaan juga kan? Nggak salah juga, orang tuanya juga dengan keterbatasan toh. Iya. Ternyata gitu. Iya. Jadi kalau tadi Mas Nurul katakan tugas akademisi apa? Menjadikan ini manusia, itu aja. Nah. Manusia yang komplit. Iya. Oh. Nanti ilmunya apa yang akan Didapatkan di didapatkan dunia kerja ya. dan Iya. dikontribusikan. Kalau ini manusianya jadi, kontribusinya bagus. Bidang apapun. Setuju. Walaupun S1-nya apa, Iya. S2-nya apa. Makanya tugasnya salah satunya tadi menjadikan manusia itu dibuat dasarnya Itu apa. dia. Nih, misalkan Iya, ini yang kadang menjadi permasalahan, soft skill ini, Pak. itu dia. Tidak. Jadi jangan hanya dikasih dasar konsep Iya. Hard skill. hard skillnya, Iya. tapi soft skill itu kadang hanya dikasih pas lulus, dikasih pembekalan soft skill gitu ya, Iya. kepemimpinan, Betul. organisasi, aduh, kadang Iya. miris juga Betul, gitu. betul. Artinya itu kan harus dari semester 1, 2, 3 Iya, disisipkan ya gitu. Nah, sekarang Iya. sudah mulai banyak SMA di Jakarta. Itu Ada yang, misalnya ada sekolah yang titik beratnya adalah soft skill. akademis. Akademis malah ya. Ada yang berimbang, Iya. akademis dengan soft skill. Ya, ada muncul sekolah alam gitu kan. Dan itu sebenarnya. lagi satu lagi. Nah, apakah nanti Hmm. kampus-kampus itu bisa juga begitu? Ya, Menyiapkan manusia ini loh. ya, ya. Bukan utek Bukan, ya, bukan ini loh. hati, Iya, open heart, iya, open mind. iya. Itu ya. Luar biasa. Ya, jadi kalau hubungannya ini dengan Pak Om Daniel, hubungannya juga dengan soft skill, hard skill, khususnya kalau kita bicara hard skill kan salah satunya sarjana, ya itu juga harus dibekali sertifikat. Menarik segini. Artinya Mas Menteri ini kan sudah menggaungkan MBKM ya, kampus merdeka ya. Jadi bagaimana agar siswa ini memang benar-benar nanti siap kerja. Ya. Ya, setelah lulus bukan siap training. Ya. Nah, jadi ada salah satunya yang mungkin besok kita launching ya, Pak Om Daniel dan Om Rizal, itu mungkin hubungannya apa dengan sertifikasi dan lain sebagainya. Monggo. Ya. Mungkin bisa disebut nama nggak apa-apa? Aku circle balik ya tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Apa interesting sekali ya bahwa apa namanya, kebanyakan orang memang belajarnya apa lalu kerjanya apa. Iya. Ya.
Kayak kita. Betul. Dan dulu waktu aku bekerja selama 10 tahun ya di bidang IT ya, kita ada salah satu divisi yang memang melayani provider telekomunikasi ya. Kita bangun sistem ERP, CRM, segala macam kita bangun. Dan 2 dari 3 operator telekomunikasi di Indonesia, saya sebut yang warna biru dan warna merah, itu pakai punya kami kebetulan. Ya. Dan waktu itu kami melayani sekitar satu ada 120 juta pelanggan, satu yang lagi punya sekitar 80 juta pelanggan ya waktu itu ya. Nah, masalahnya gini, yang saya temukan di lapangan adalah orang IT itu, kita ngomong orang IT ya, itu ada 2 ya. Karena IT ini adalah sesuatu yang skillnya kepake gitu ya. Maksudnya bukan kayak ekonom, nanti dia harus memikirkan ya keadaan di lapangan seperti apa gitu ya, atau ilmu sosial gitu ya. Ini IT tuh hard skill banget gitu ya. Belajar apa, lu udah gitu terapin yang lu pelajarin gitu ya. Orang IT tuh ada 2. Ya, yang saya lihat orang IT yang lulusan IT, pure IT, nantinya karirnya kebanyakan malah terhambat. Kenapa? Karena ternyata di dunia kerja ini itu nggak boleh bilang nggak bisa, Pak. Ya kan? Kalau punya bos gitu ya, orang IT-nya bilang, saya mau bikin web. Nggak bisa, Pak, susah. Atau mau bikin ini, saya nggak bisa, Pak, karena bukan skill saya, nggak bisa. Akhirnya kepentok semua ya. Dan ini namanya dunia kerja ya. Dunia kerja tuh sangat dinamis ya. Nah, jadi orang IT yang kedua ini, kebanyakan yang sudah manajemen, itu tidak dari IT malahan. Dia dari tempat lain. Karena dia tahu tuh kesusahannya. Misalnya, dulu saya orang sales, dulu saya orang lapangan. Kalau saya nggak bisa ini, mati saya. Setengah mati orang saya. Nggak bisa apa-apa akhirnya. Menyatet order, pakai kertas, susah. Gitu loh. Nah, makanya dulu kita punya suatu motto. Bahwa orang IT nggak boleh bilang enggak. Yang boleh bilang enggak itu adalah orang operation. Atau orang produk. Misalnya orang produk. Saya mau kasih, saya mau kasih pulsa 100.000, harganya 90.000. Nggak boleh karena rugi itu artinya. Misalkan gitu. Nah, mereka yang boleh nggak boleh. Menarik. Tapi kalau orang IT bilang, saya orang-orang sales bilang kepada orang IT, tolong bikinin saya nih ya sistem ya, biar yang nanti nyatet misalnya kalau kamu beli TM atau bagaimana atau apapun itulah ya, paket ini segala macam langsung diambil dari pulsa. Dia bilang nggak bisa. Itu akhirnya malah jadi susah gitu. Akhirnya orang-orang IT yang terlalu aku bilang dulu pakai kacamata kuda itu akhirnya tersingkir. Bukan tersingkir mungkin. Mundur. Mereka jadi spesialis ya. Oh iya. Iya, mereka jadi spesialis gitu. Iya, tapi manajemen gitu yang karirnya naik terus ya. Itu jujur aja orang-orang IT mungkin, tapi mungkin dari tempat lain malahan gitu. Karena mereka mempunyai worldview yang sudah lebih luas ya. Iya. Ani ya, melihatnya lebih global ya. Lebih global, iya. Ya, boleh nih, ya. Nah, kembali lagi ke sertifikasi ya. Sertifikasi itu kadang-kadang di Indonesia mungkin ada ini ya, ada semacam ini ya, ada semacam konotasi bahwa beneran nggak sih sertifikasi gitu ya. Jangan-jangan hanya untuk sementing punya. Penting punya gitu ya. Kita bangsa yang suka formalitas. Iya, kita bangsa yang suka kertas. Iya. Bener. Om Rizal panas ini. Enggak, benar. Bukan itu. Aku juga balik ke Indonesia. Enggak, aku juga balik ke Indonesia karena aku merasa aku harus bangun di sini. Oke. Ya toh. Luar biasa ini Om Daniel ini. Semangat. Harus balik. Kita karena kita orang Indonesia. Ya mau suku bangsa. Meskipun Om Daniel ini di Amerika udah S1 di Amerika, S2 di Amerika. Pekerjaan udah menanti di sana ya, banyak lah ya mau nyari itu. Dulu ya. aku ngajar Mas di sana. Wow. Akademisi juga ternyata. Ngajar di sana dan gajinya dulu berkali-kali lipat gajiku di sini. Tapi luar biasa mau balik ini ya ke Indonesia ini, mau membangun Indonesia kan ya. Iya. Nah, itu spiritnya. Kembali ke kertas tadi. Ya. Nah, makanya kita berdua kemarin berpikiran bahwa jujur, kalau mau ngomong jujur nih ya, kita di sini podcast ini menurut saya selama ini jujur. Jadi kalau mau ngomong jujur, mungkin lulusan Indonesia belum terlalu siap untuk bekerja. Ya, masih ada skill gap ya antara apa yang dipelajarin di sekolah
dan Di lapangan. ya. Dan ini sebetulnya terjadi di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Tapi bagaimana kita mengecilkan, ya, karena pengalaman pribadiku dulu ya, orang yang baru lulus masuk kerja itu perusahaan mungkin membutuhkan waktu sekitar 10-12 bulan agar mereka bisa settle in. Iya. Dan ini terlalu lama ya. Anggapan 10 bulan. Kita paling jeleknya aja 10 bulan tuh bayarin gaji itu ya. Iya. Ya, jadi gaji itu sangat tidak efisien gitu. Iya. Padahal kita dari sisi perusahaan, kita ekspektasinya adalah sekolah mempersiapkan generasi selanjutnya. Ya, untuk masuk ke dunia kerja gitu kan. Karena kan kita sedang berkompetisi nih. Kompetisi ya. Indonesia lawan negara-negara lain di dunia nih, gitu kan. Bagaimana kita udah siap belum menghadapin misalnya the next industrial revolution atau globalization atau apapun lah itu kita pilih ya. Revolusi industri 4.0. Udah nggak revolusi industri 4.0 lagi, udah memikirkan mengenai 5.0. 5.0. Ya, karena 4.0 gimana konsepnya nanti? Nah, 4.0 itu di kita lihat revolusi industri ya. Yang dari 1.0 ke 2.0 ke 3.0 ke 4.0. 1.0 itu terjadi dalam waktu 100 tahun ya. 2.0 ke 3.0 waktunya tinggal 50 tahun. 3.0 ke 4.0 itu 50 tahun juga. 4.0 terjadi di 2011. Iya. Sekarang udah 2022. Cepet sekali ya. Mau 5 tahun sudah 5.0 ya. Dengan metaverse itu salah satunya ya. Mestinya lebih singkat daripada 50 tahun. Oke. Ya toh? Sebelum ke situ tuh ya. Kita udah bahas industri udah sampai 5.0. Saya bahas dulu yang tadi menarik sekali nih dikatakan mengenai Islami aku. Sertifikasi. Itu dia. Ya, mungkin sertifikasi itu tadi. Sama yang kedua saya akan bincang dengan Om Rizal ini terkait penyiapan SDM. Itu dia. Hubungannya karena begini. Kalau lulusan SMA udah belajar sekian lama di SMA. Iya. Udah siap gitu loh masuk perguruan tinggi ya toh. Mesti ikut bimbingan tes sana bimbingan, mesti dibimbing oleh orang lain. Jadi gurunya nggak siap tuh. Iya. Kurikulumnya nggak semua siap. Apalagi orang tuanya ya, Pak. Ya, marah-marah. Karena nggak ada Pak orang tua yang sampai telaten membimbing anaknya. Iya kan Pak? Banyak dibimbing guru, dibimbing ada. Saya bimbing anak saya tapi lulus SMA. Iya, tapi itu nanti. Ini kembali ke yang tadi ya. Nah, sekarang lulusan perguruan tinggi. Tadi sudah dikatakan ada skill gap. Masuk ke angkatan kerja itu udah lulus loh dengan angka-angka yang baik loh. Masuk ke dunia kerja tambah lagi butuh 10-12 bulan. Betul sekali. Nah, saya sebagai konsultan melayani perusahaan-perusahaan membuat kurikulum 1 tahun. Siap kerja? Atau untuk orang yang sudah masuk kerja tapi dilatih setahun. Tetapi kami menemukan begini. Lulusan perguruan tinggi yang diterima di perusahaan-perusahaan top ini di Indonesia sudah disaring toh. IPK-nya yang 3,3 kan loh. Ya toh? Tapi belum tentu IPK tinggi, skill-nya bagus. Nah itu. Sekarang tadi kan kertas. Kertasnya itu 3,5 ke atas. Padahal kita udah harus jadi bangsa paperless. Keren. Iya toh. Tapi 3,5 waktu masuk di kerjaan takut. Udah berani tanya. Jangankan berinovasi, berkreasi, mau lakukan yang sudah tertulis, takut. Salah. Gitu loh. Nah, itu tadi yang dikatakan dengan lulusan di sini. Itu bedanya. Maka kami mengembangkan kurikulum 1 tahun untuk soft skill itu. Kurikulum 1 tahun tapi untuk perusahaan. Untuk perusahaan. Di awal. Di awal setahun mereka diterima untuk calon-calon pemimpin atau untuk staf. Dan itu semua perusahaan bisa pakai kurikulum Bapak? Bisa, tentunya disesuaikan dengan masing-masing perusahaan. Tetapi pesan yang saya ingin sampaikan adalah tadi ketidaksiapan lulusan perguruan tinggi bahkan yang terbaik sekalipun masih dipenuhi dengan ketakutan dan mental yang tidak siap. Bahkan saya mengalami ini udah puluhan ribu orang yang saya didik itu. Sudah mau lulus yang program setahun ini pun
takut ngono lho. Nanti kalau nggak iso lah Iya. piye? Kalau nggak bisa ketapai targetnya piye? Betul. Itu mental itu yang sekarang kita mau. Upgrade. Ayo lo. Cari solusi. Iya, solusi. Ya, oke. Solusinya gimana? Ya, oke. Itu yang kita mau bantu Iya. dari program sertifikasi tersebut. Nah, oke. Nah, mungkin sumbangsi kami kecil, Ya. tapi nanti kami ingin memberikan dorongan Nah. juga kepada kampus-kampus. Untuk Ayo loh, bergabung. kampus punya waktu 4 tahun. Iya. Kami cuma punya waktu sedikit. Iya. Gitu. Tahun tadi ya kita katakan. Iya. Oke. Untuk sertifikasi. Mhm. Tapi kalau bahan bakunya dari perguruan tinggi sudah setengah atau 3/4 jadi, ini poles dikit. Nanti dunia kerja menerimanya sudah jauh lebih baik. Iya. Untuk persaingan global tadi. Iya. Begitu ya. Oke. Menarik sekali ini. 4 tahun dan 1 tahun. Nah, artinya kurikulumnya kan sudah dicoba berkali-kali pengalaman Om Rizal ya. Iya. Sudah tadi dikatakan hampir 30 tahun konsultan ya, Rizal. Oh. Jadi artinya itu kan sudah dari pengalaman itu dipoles dari sebuah kurikulum. Nah, ini solusi ya. Insya Allah inilah yang besok akan kita launching. Gitu ya. Nanti bisa cerita ini Pak Om Daniel ini ya. Solusi yang akan ditawarkan besok itu apa nih? Ya. Jangan besok juga jangan lupa di jurusan informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman akan meluncing solusi dari Om Daniel dan Om Rizal. Nah, sekarang kita kuliti sebentar. Sedikit aja. Monggo. Icip-icip aja ya. Ya, icip-icip Kan aja. pasti Jangan besok. Iya, nggak apa-apa. Ini kita buka dulu. Iya. Setengah. Jangan setengah, seperempat aja. Seperempat. Silakan ya. Ini karena solusinya ini. Ya. 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 Jadi Pak Om jadi, Daniel atau Om Rizal dulu. Ya. Jadi mau ditambahkan ya Pak Rizal. Cuman kami membuat sebuah platform Ya. ya di mana kami kami berangkat dari sertifikasi itu Ya. ya bahwa kita membuat core-nya adalah sertifikasi siap kerja ya dan Sertifikasi siap kerja. ya, dan ini kami bangun tadi base-nya dari pengalaman saya dan pengalaman Pak Rizal, kami gali semuanya, kami masukkan, dan ini sertifikasinya kami berikan gratis Masya Allah. tis Iya. kepada Untuk NKRI gratis. iya dong, Ini yang luar biasa Om. gratis ya. Iya. Jadi yang penting dipakai gitu. Oke. Ya, kami berangkat dari yang penting dipakai dan yang penting Hmm. itu ada impact-nya gitu loh ya. Ya. Bukan artinya gratisan artinya murahan, bukan. Beneran kita mau lihat ada impact-nya gitu ya. Hmm. Karena ini adalah berbicara mengenai hal-hal yang menurut saya istilahnya where the rubber meets the road ya. Benar-benar benar-benar faktual gitu ya, dia yang terjadi di lapangan. Misalkan yang paling gampang adalah saya coba mengupas mengenai tren kalau misalnya dipanggil interview itu etikanya bagaimana ya. Pengalaman saya kerja dulu dan ternyata ini bukan pengalaman yang pengalaman yang unik gitu ya. Iya. Saya panggil 10 orang datang interview, yang datang cuma 1 gitu. Yang lain nggak ada kabarnya gitu loh. Kenapa? Itu menurut saya kita bangsa timur katanya. Tapi kita sopan santunnya kok Kurang. nggak ada gitu ya kan? Iya, nah itu bagaimana? Disiplinnya, gitu. Disiplinnya. kejujurannya, ya. Ya, itu sesuatu yang simple banget loh. Iya, Simpelnya luar biasa menurut saya. Iya. Kalaupun nggak mau ngomong aja toh. Ah. Iya kan? Kan nggak ngutang sama siapa-siapa toh. Nggak mau Pak, ya wis gitu. Iya. Ya kan dan segala hal-hal seperti itu yang kita bahas ya. Lalu kita padukan juga dengan sebuah career planner ya di dalamnya ya. Career planner. Iya, jadi mereka bisa Sertifikasi dunia kerja dengan career planner. Artinya di apa namanya? di Get Good, aplikasinya? aplikasi Get Nah, Good. Ini kuncinya di sini nih. Nanti di searching dulu bisa di Google ya. Iya, bisa. Get Good. Iya. Ya, mungkin juga sebelum jauh Get Good itu apa Om? Get Good. Iya. Dari mana? Jadi sebetulnya Terus brandingnya ya. Iya. Sebetulnya namanya waktu itu sebetulnya saya dapatkan dari kebetulan saya sedikit gamer nih ya. Jadi ceritanya gamer. Nah, ada berapa tahun yang lalu ada satu game yang launching gitu ya, dan ini gamenya agak old school karena susahnya bukan main. Gak ada yang menang gitu ya. Itu sampai level berapa gitu Sampai namanya? level berapa susahnya bukan main. Akhirnya dikomplain sama netizen loh. Ya kan, netizen Ini gimana sih? Gue bayar mahal-mahal nggak menang gitu kan.
Nah, si developernya ini itu hebat sekali, legendaris. Dia cuman menuliskan 2 kata, yaitu get good. Dia bilang, kamu jangan komplain. Kamu naikin skill kamu, tapi jangan bilang ini terlalu susah ya. Dan itulah menurut saya dunia pekerjaan juga seperti itu ya. Ya kadang-kadang kita terlalu mengutamakan mengenai susah segala macam, tapi ternyata kalau udah ganti 10 pekerjaan semuanya sama susah. Ya kan sama aja gitu. Di mana-mana semua sama gitu. Ternyata. Ya kan, nggak peduli ini perusahaan A, B, C ya. Mungkin berbeda stylenya, satu kekeluargaan lah, satu ini, tapi semuanya mempunyai masalahnya sendiri-sendiri, kesusahannya sendiri-sendiri. Itu awal mulanya get good itu Nah, jadi itu dia. gamer gitu ya. Kalau nggak susah artinya udah di surga, betul. Di dunia itu penuh masalah. Betul. Gimana solusinya? Nah, itu dia. Jadi Om Daniel ini founder Get Good, gitu ya. Artinya ini adalah solusi. Solusi tadi yang permasalahan-permasalahan terkait dengan SDM, terkait dengan menyiapkan mahasiswa nanti di dunia nyata dan sebagainya. Nah, jadi bukan hanya sertifikasi aja, Mas. Ya. Kami memberikan tools kepada perusahaan-perusahaan juga bahwa nantinya mereka tinggal validasi, ya. Antara SDM dengan ya, kebutuhan. Ya, dan sertifikasinya nanti ada banyak ya, bukan hanya dari Get Good saja. Tapi ada berapa juga yang mungkin tergabung di Get Good. Tergabung di Get Good semuanya. Okay. Jadi nanti validasinya untuk si pemberi lowongan pekerjaan itu gampang. Dari sisi yang dari sisi pencari kerja, dia juga bisa lihat nih, oh saya mau apply misalnya pekerjaan di toko kopi. Kualifikasinya adalah berbicara bahasa Inggris. Ini ternyata tidak hanya IT, Bos. Ya toh. Betul toh. Harus bisa bahasa Inggris toh ya. Misalkan gitu. Kalau yang lain bikin kopi bisa dipelajarin. Tapi kan berbicara bahasa Inggris lah. Itu kan harus ada toh ya. Konfirmasi. Iya, nah itulah di sana. Jadi Get Good bisa ya. Jadi nanti kita validasi di sana. Kita yang validasikan. Luar biasa, ini solusi anak bangsa ini ya. Tadi jauh-jauh 2 kali S1, S2 di Amerika ini ya. Pulang ke Indonesia untuk membangun insya Allah nih Om Daniel. Monggo tambahan dari Om Rizal ini co-founder. Nah, dari Get Good. Nah, tambahan monggo. Melengkapi. Betul sekali yang dikatakan tadi. Iya. Dan juga kami sering menemukan orang-orang tadi disebut ya, panggil wawancara tidak menjawab. Sekarang saya terusannya. Orang yang datang di wawancara, pencari kerja, lulusan terbaik dari banyak universitas, masih banyak yang tidak tahu harus bicara apa, berperilaku bagaimana, apa yang disampaikan, apa yang tidak perlu disampaikan, bagaimana secara taktis menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang memang disengaja untuk menguji mental kesiapannya. Nah, di situ yang akan kami juga berikan memperlengkapi ini anak-anak ini, Get Good itu ya, Pak, supaya mentalnya itu siap. Keberaniannya, kepercayaan dirinya untuk memang siap berkontribusi. Dan setiap orang punya kelebihan kekurangan. Bagaimana nanti mereka menyampaikan itu dalam wawancara secara wajar ya? Kalau orang yang nggak wajar kan nanti saya bisa ini, bisa itu, bisa ini. Jebule pas sudah diterima itu gitu kan. Jadi kita bisa menyampaikan kelebihan kita sewajarnya, tapi juga kita bisa membuka kelemahan kita yang kita mau perbaiki itu seperti apa. Nah, itulah yang kita katakan tadi sebagai soft skill-nya. Jadi di atas kertas Anda punya ijazah, kenyataan. tapi waktu menghadapi kenyataan dunia kerja sejak wawancara, bagaimana tampil dengan baik? Bagaimana percaya diri? Itu dibuktikan dengan apa, Pak, dalam aplikasi Get Good itu? Kan itu aplikasi ya? Iya. Sebuah aplikasi. Tadi kan ada sertifikasi kan ada macam-macam. Oke. Ya kan? Nah, ada itu ya Inggris, pembuktiannya. ada penyiapan mental dalam segi apa saja. Ada nanti malah juga contoh-contoh CV yang baik, walaupun mereka bisa browse ya di YouTube, di Google ya. Tapi ini juga nanti memberikan contoh-contoh. Itu termasuk yang bisa diakses gratis. Yang siap kerja ya, itu siap kerja ya. Termasuk, ya. Artinya di Get Good itu salah satunya ada konten
sertifikasi siap kerja. Betul. Iya. Betul. Nah, berarti ada ujiannya dong. Ada, nantinya ada. Ada ya? Ah, Artinya ah, tidak hanya sekedarnya nyari belajar konten kan, bukan. tapi ada sebuah ya di mana-mana Validasi yang lah. namanya Iya, iya, sertifikasi ada ujiannya gitu Betul, ya. betul, betul. Ya. Om ya. Nah, Ya. luar biasa ini ya. Jadi harapannya Get Good ini menjadi sebuah solusi ya di antara banyak solusi Iya. gitu ya. Jadi secara detail tunggu besok. Gitu ya. Gampangannya ya, Pak. Makanya kan tadi saya katakan Siti wae kan. Enggak, jangan banyak. Iya. Ini kan namanya baru pre ya. Teaser. Teaser. Baru teaser launch ya. Dan besok ada conference soalnya ya. Ada conference dengan beberapa wartawan ya. Harapannya Get Good ini menjadi sebuah pilihan masyarakat dalam hal kesiapan kerja. Ya. Gitu ya. Mungkin sebagai closing mungkin dari Om Daniel Ya. untuk memotivasi para mahasiswa Indonesia. Ini kan nggak hanya untuk IT jadi kan? Betul, betul. Ya, monggo. Kita ngomong dari sisi sekarang kan kita ngomong post pandemi ya, the new normal. Betul. Ya. Aku pun pakai masker sekarang karena Iya. ini post pandemi gitu ya. Iya. Tidak bisa memungkiri bahwa ya ini simbolismenya gitu loh. Saya nggak pakai maaf ya. Enggak. Nah, ini simbolismenya ceritanya nih. Ya, kita menghadapi the new normal gitu ya. Semua orang, semua negara di dunia jadi carut marut semuanya. Ya, tapi Indonesia itu salah satu negara yang ternyata paling resilient menghadapi COVID ya. Ya, bahkan dan ini ada sesuatu yang sebenarnya mestinya buat besok juga. Tapi Indonesia sekarang negara ke-16 terbesar di dunia ya dari sisi ekonomi ya. Ekonomi kita 16. Kita barusan jadi jadi presiden G20 ya, karena G20 itu adalah 20 negara terbesar ekonomi terbesar di dunia. Iya. Pada 2030 kita mestinya jadi nomor 7. Ya, kita mengalahkan Luar biasa. negara-negara seperti Inggris dan Korea Selatan. Mestinya ya 2030 ya, which is only 8 tahun, cuman tinggal 8 tahun nih artinya. Ya, ke 2030. Iya. Nah, SDM kita siap nggak? Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bilang, oh negara kita akan maju segala macam, ya untuk teman-teman yang mungkin baru mau lulus atau sudah lulus dan sedang mencari pekerjaan, partmu di mana gitu loh di sana. Ya kan, negara bilang kita ekonomi maju, partmu di mana gitu ya. Oke. Dan ya namanya dunia pekerjaan ya. Ya, kita saya selalu beranggapan bahwa kita lakuin dulu deh gitu ya, daripada kita bilang Nggak bahwa ngapa-ngapain. semuanya bermasalah. Ya semuanya bermasalah. Ya, saya tadi udah bilang ini bukan surga. Dunia. Kalau ini namanya dunia gitu Iya, ya. dunia fana. Ya kan dunia di Oke. dunia pekerjaan mungkin Oke. ada masalah. Iya. Bahkan di rumah tangga pun kadang-kadang mungkin ada masalah gitu Oke, ya. siap. Ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin sedang mencari pekerjaan, sedang limbung gitu ya barangkali ya. Ya jangan nyerah. Galau. Jadi galau kan ya. Jangan nyerah gitu loh. Ya. Oke, terima kasih Om Daniel. Enggak, Om Rizal. Sekarang lagi viral tuh Citayam Fashion Week. Citayam. Ya. Apa itu Citayam? Citayam itu orang-orang dari kampung Citayam di Jawa Barat muncul di Jakarta mengadakan fashion show di jalan dan mereka viral. Itu hanya sesaat atau memang hanya untuk menarik perhatian? Kita belum tahu sampai kapan. Actionnya apa gitu ya? Maksud saya mengatakan ini. Iya. Kemudian tokoh Citayam Fashion Festival itu ditawari oleh Menparekraf beasiswa kuliah mau enggak? Oh. Ora gelem iki wonge. Padahal Gak mau. bagi orang akademisi itu yang dicari. Mending jadi YouTuber. Kata dia, saya mau cari jalan lain. Saya ndak mau cari jalan itu. Nah, maksud saya sekarang, Iya. dunia sudah begitu terbukanya. Iya. Orang-orang, teman-teman yang ndak kuliah pun bisa berhasil kalau dia menunjukkan soft skill yang tinggi. Kreativitasnya, passionnya. Nah, bagi teman-teman yang kuliah, nggak perlu berkecil hati. Iya. Anda Lebih. punya Harusnya lebih itu. orang berpendidikan. Tuh. Harusnya lebih. Kalau Nah,
bukan hanya ini yang dimiliki, tapi ini. Nah, itu yang kami mau membantu pendidikan tinggi dan mahasiswa perusahaan untuk memenuhi, meningkatkan manusia Nusantara. Luar biasa ini. NKRI harga mati lagi. Ojo ditawar-tawar. Iya, luar biasa ini ya. NH Podcast yang ini kedatangan tamu-tamu yang luar biasa, bagaimana kita membangun NKRI ini yang lebih bermartabat gitu ya. Di saat pandemi di dunia ini hampir sama startnya ini ya. Sumber pendidikan juga sama ya. Dalam jejaring internasional ya sumbernya. Dan ini tadi sudah ada solusinya. Harapannya tadi disampaikan oleh Om Daniel, action dulu. Jangan mengeluh. Ya, action ya. Salah pasti ada kesalahan. Nah, Om Daniel juga tadi sampaikan kreativitas, inovasi itu yang harus kita kedepankan. Apalagi teman-teman mahasiswa ini ya, yang kedepannya akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Oke, terima kasih kehadirannya di NH Podcast. Terima kasih. Terima kasih. Oh. Ya.